Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Pinter Rezeki. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi IPA kelas 8 semester genap tentang materi getaran, gelombang, dan bunyi. Saya akan jelaskan dengan pembahasan yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Karena jika mengacu pada materi yang ada di buku paket belajar, terkadang masih sulit untuk dipahami oleh siswa ya. Berikut ringkasan materinya. Teman-teman, pernahkah kamu merasa bingung dan bertanya apa perbedaan getaran dan gelombang? Ya, ternyata keduanya memiliki konsep yang berbeda loh. Yuk kita bahas mengenai konsep getaran dan gelombang bersama-sama ya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang getaran dan gelombang, kita harus tahu dulu pengertian dari getaran. Getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan, di mana kesetimbangan ini adalah keadaan suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Benda yang dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh, yakni dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Lalu, apa saja contoh-contoh getaran yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini ada beberapa contoh getaran yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada senar gitar yang dipetik. Kenapa senar gitar ini ketika dipetik menghasilkan getaran? Nah, kita kembali lagi ke konsep yang pertama tadi, yaitu kesetimbangan, di mana pengertian kesetimbangan adalah keadaan suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, pada senar gitar ini kita memberikan gaya. Jadi, ketika kita memberikan gaya, maka senar gitar tersebut akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Kemudian yang kedua, ayunan anak-anak yang sedang dimainkan. Nah, ini sama ya. Pada posisi semula, ayunan ini sudah pasti diam ya. Kalau kita berikan gaya, maka ayunan tersebut akan bergetar. Dan yang ketiga, bandul jam dinding yang sedang bergoyang. Nah, tentunya teman-teman pasti sering melihat bandul jam dinding ini ya. Yang keempat, mistar plastik yang dijepit. Nah, ini juga mungkin teman-teman sering melakukan pada waktu sekolah dulu ya, di jenjang SMP ataupun SMA, sering menjepit penggaris plastik di meja. Ketika kita jepitkan dengan tangan kita di atas meja, kemudian kita gerakkan ujungnya, maka mistar tersebut akan menghasilkan getaran. Dan yang terakhir adalah begas yang diberikan beban. Sekarang kita masuk cara menghitung getaran. Cara yang mudah dalam menghitung getaran, teman-teman bisa memperhatikan gerak bolak-balik pada bandul yang ada di papan tulis ini. Jadi kita umpamakan bandul yang ada di papan tulis ini bergerak ya. Kemudian pada bandul ini terdapat 3 titik, yaitu titik A, titik O, dan titik B. Di mana titik O ini merupakan titik kesetimbangan, atau bisa disederhanakan lagi bahasanya, yaitu titik seimbang antara titik A dan titik B. Kemudian cara menghitung jumlah getaran pada bandul ini tinggal memperhatikan arah geraknya dan titik yang dilalui. Berarti kita lihat nanti arah gerak bandul ini dan titik apa saja yang dilalui oleh bandul ini. Seperti itu ya. Baik, kita lihat yang pertama, titik O. Pada titik O ini tidak memiliki jumlah getaran karena
titik O ini merupakan titik kesetimbangan. Selanjutnya, bandul ini bergerak dari arah atau dari titik A ke titik O. Seperti ini. Nah, ini memiliki jumlah getarannya yaitu 1/4 getaran. Lalu, yang kedua, bandul ini bergerak dari titik A ke O dan ke titik B. Ini memiliki jumlah getaran setengah. Kemudian, bandul ini bergerak dari titik A ke titik O, ke titik B, balik lagi ke titik O. Jadi kita umpamakan tadi ini yang pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Nah, ini yang memiliki jumlah getarannya yaitu 3/4 getaran. Dan yang terakhir, bandul ini bergerak dari titik A ke titik O, ke titik B, ke titik O lagi, dan kembali lagi ke titik A. Ini kita umpamakan yang keempat. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan satu getaran penuh. Karena bandul tersebut bergerak dari titik awalnya yaitu titik A dan berakhir pada titik A kembali. Nah, itulah yang disebut dengan satu getaran penuh. Setelah tadi kita belajar cara menghitung getaran, sekarang kita masuk ke rumus getaran. Di sini ada beberapa rumus yang terdapat pada getaran yang penting untuk diketahui. Yang pertama yaitu rumus periode atau dilambangkan dengan huruf T. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Dan frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan setiap detik. Jadi frekuensi itu dilambangkan dengan huruf F ya. Nah, kemudian rumusnya di sini kita lihat pada periode itu rumusnya adalah T sama dengan 1/F atau T sama dengan T kecil per N. Begitu juga dengan frekuensi. Frekuensi itu dilambangkan dengan huruf F, di mana F sama dengan 1/T besar, atau F sama dengan N per T kecil, di mana T ini merupakan periode getaran yang satuannya adalah sekon, kemudian frekuensi getaran yang satuannya adalah hertz atau disingkat dengan Hz seperti itu. Kemudian yang T ini adalah waktu ya, satuannya sekon. Dan N ini adalah jumlah getaran. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini contoh soalnya adalah sebuah benda diikat tali dan berayun membentuk suatu getaran. Lintasannya dari A, O, B, O, A dalam waktu 2 detik. Hitunglah jumlah frekuensi dan periode getaran dari benda tersebut. Nah, kita lihat dulu dan kita pahami dulu soal yang ada di contoh soal ini. Jadi, salah satu tips cara menjawab soal itu kita harus memahami dulu ya apa isi dari soal yang ada di sini. Di sini dikatakan soalnya yaitu benda diikat tali dan berayun membentuk suatu getaran. Lintasannya yaitu A, O, B, O, A. Berarti kan ini adalah getarannya sama dengan satu getaran penuh ya. Nah, berarti ini satu getaran penuh. Kemudian waktunya 2 detik. Nah, cara menyelesaikannya adalah seperti yang diisi di sebelah kanan ini. Penyelesaiannya yang pertama, kita wajib menuliskan diketahui. Jadi di sini tadi kita sudah ketahui bahwa getarannya penuh ya. Berarti getarannya yaitu dilambangkan dengan huruf N sama dengan satu getaran.
Dan waktunya sudah kita ketahui juga, yaitu 2 detik atau sama saja 2 sekon. Sama ya, tidak ada bedanya. Mau sekon, mau detik sama saja. Kemudian kita tulis yang ditanya. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah F dan T. F adalah frekuensi, kemudian T ini adalah periode getaran. Setelah itu baru kita jawab. Dan kita masukkan rumusnya. Yang pertama yaitu F sama dengan N per T, di mana N-nya adalah 1 dan T-nya adalah 2. Berarti setengah ini atau 1/2 ini sama dengan 0,5 Hz, atau 1 dibagi 2 sama dengan 0,5 Hz. Jadi sudah ketemu ya untuk frekuensinya. Kemudian yang untuk periodenya, kita tinggal memasukkan rumus di mana T sama dengan T kecil per N. Kita masukkan T-nya adalah 2 dan N-nya adalah 1. Kemudian kita bagi 2 dibagi 1 sama dengan 2 detik atau 2 sekon. Nah, seperti itu ya teman-teman. Silahkan teman-teman di rumah bisa membuat contoh soal yang berbeda dari ini, atau bisa memperkaya soal dari satu soal ini, tinggal merubah nilai ataupun lintasan yang ada pada bandul ini. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham. Jangan lupa videonya di subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.